Bun, kakak sama ayah kok lama banget datangnya. Cacing di perut Flo sudah protes minta dikasih jatah. Kata Florencia dengan sedikit renggekan, namun juga ada rasa kesal di dalamnya. Bunda hubungi ayah dulu ya, buat tanya sudah sampai mana. Sahut Santi dengan tangan terulur, mengelus puncak kepala putrinya. Santi merogoh ponsel yang ada di saku daster miliknya untuk menghubungi suami atau putra sulungnya. Tapi sayang keduanya sama sekali tak ada yang menjawab panggilannya, termasuk Nick. Santi menghembuskan nafasnya yang terasa begitu berat untuk sesaat. Flo dan Rai, makan duluan aja. Mungkin ayah sama kakak lagi ada kerjaan yang belum selesai. Kata Santi menatap kedua anaknya secara bergantian. Karena memang perut mereka sudah begitu sangat lapar dan masih ada tugas yang belum selesai mereka kerjakan. Rai dan Flo pun menurut untuk makan terlebih dahulu. Mau menunggu pun entah sampai jam berapa, kedua pria itu baru pulang. Bisa-bisa Flo pingsan duluan karena lapar. Pelan-pelan sayang, peringat Santi saat melihat Flo. Begitu lahap menyantap makanannya, mungkin karena efek terlalu lapar. Sahut Flo karena mulutnya penuh dengan makanan. Sebenarnya ada rasa khawatir dalam hati dan pikiran Santi saat tak ada kabar seperti saat ini. Dari suami serta putranya, apalagi ponsel mereka sama sekali tak bisa dihubungi. Namun Santi menutupi semua yang dia rasakan dari kedua anaknya yang lain. Takut mereka berdua juga jadi ikut kepikiran. Pikiran Santi sudah melanglang buana kemana-mana. Sampai kedua anaknya sudah selesai makan pun dirinya tak tahu. Bon, panggil Flo yang sudah kesekian kali, bahkan saat ini. Suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Iya ada nak. Tanya Santi yang sedikit kaget mendengar suara Flo. Kenapa Bon? Tanya Rai yang membuat Santi yang tadinya menatap ke arah Flo jadi beralih ke arah pemuda itu. Kenapa? Tanya Santi dengan mengernyitkan dahinya saat mendengar pertanyaan putra keduanya. Iya, bunda itu kenapa? Kok bengong gitu? Tanya Rai sekali lagi. Bunda nggak kenapa-napa nak, jawab Santi yang justru membuat Rai memicingkan sebelah matanya, seolah tak percaya dengan jawaban sang ibu. Bunda yakin? Tanya Rai lagi yang seolah belum puas dengan jawaban Santi. Iya sayang, sahut Santi dengan menampilkan senyum di bibirnya. Katanya masih ada tugas. Sana, kerjain dulu biar selesainya enggak kemalaman. Jadi kalian bisa langsung istirahat, sambung Santi. Kalau gitu aku sama Flo ke atas dulu ya Bun. Kalau ada apa-apa, Bunda bisa langsung panggil Rai di kamar. Kata Rai yang mulai beranjak dari duduknya. Panggil Flo juga Bun. Sambung Flo yang tak mau kalah. Iya sayang, anak-anak Bunda, sahut Santi. Yang bahagia mendengar anak-anaknya begitu peduli dan perhatian padanya. Keduanya mengecup pipi Santi sebelum benar-benar pergi meninggalkan area ruang makan. Bi, panggil Santi pada Bi Ina yang ada di sana. Saya Nyonya, sahut Bi Ina yang sudah mendekat. Setengah jam lagi tolong bawakan coklat hangat sama buah potong untuk Flo juga Rai. Pinta Santi. Baik Nyonya, jawab Bi Ina. Santi memutuskan untuk menonton televisi di ruang keluarga sambil menunggu Calvin juga Andi yang belum pulang ke rumah. Hingga tanpa sadar Santi tertidur di sana. Niat hati berbaring di sofa sambil nonton. Siapa sangka kedua matanya tak bisa diajak kompromi sehingga dirinya terlelap begitu saja di sana. Pada pukul 10 malam, Calvin dan Andi baru saja pulang. Langkah keduanya terhenti saat melintasi ruang keluarga, terlebih dengan televisi yang masih menyala. Tatapan keduanya berubah kala melihat ada sosok yang tertidur di sana. Mereka berdua sangat hafal betul siapa orang tersebut. Sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu, perasaannya tak akan bisa tenang jika suami atau salah satu anaknya tak ada di rumah.
Kamu tolong matikan televisinya, Kak. Biar ayah bawa bunda ke kamar, kata Calvin membagi tugas. Emma, si pengawal setia Santi tersebut, kini hanya bertugas saat siang hari saja. Selebihnya Santi akan dijaga bodyguard Calvin yang lain. Walau bagaimanapun, Emma kini sudah menjadi wanita yang bersuami. Jadi Calvin tak bisa memberikan jam kerja penuh seperti yang sudah-sudah. Sebenarnya Calvin sudah berniat untuk memindahkan Emma ke pekerjaannya semula. Namun Calvin belum menemukan seseorang yang kriterianya hampir sama dengan Emma. Calvin memandangi wajah damai sang istri dan melabuhkan satu kecupan di kening Santi. Barulah dirinya membersihkan diri. Rasa lelahnya langsung menguar entah kemana begitu melihat wajah istrinya. Selain itu hatinya pun terasa begitu tenang. Calvin membawa TBH Santi ke dalam pelukannya. Dengan tangan kirinya dia letakkan di bawah kepala Santi sebagai bantal. Sedangkan tangan kanannya dia gunakan untuk memeluk TBH Santi dengan sesekali mengelus naik turun punggung wanitanya agar tidur lebih nyenyak. Mas, lirih Santi dengan kepala mendongak ke arah wajah Calvin. Kamu sudah pulang. Mau aku panasin makanannya buat kamu dan Andi. Sambungnya lagi. Set, ayo tidur lagi. Lirih Calvin. Aku sama Andi sudah makan kok tadi di kantor. Sambungnya. Santi yang mendengar ucapan Calvin pun perasaannya menjadi tenang dan matanya pun kembali tertutup rapat untuk melanjutkan tidurnya. Cuk, selamat malam istri, semoga mimpi indah. Ucap Calvin setelah mengecup puncak kepala Santi lalu ikut memejamkan matanya. Santi yang sudah bangun berusaha untuk melepaskan belitan tangan sang suami dari pinggangnya. Namun bukannya terlepas, justru Calvin sengaja mengeratkan belitan tangannya. Ih mas, kamu sudah bangun ya? Kata Santi dengan kesal. Sahut Calvin dengan gumaman dan mata yang masih tertutup rapat. Sudah dari tadi, kata Santi menaruh rasa curiga pada sang suami. Belum sayang, aku kebangun karena gerakan kamu yang mau lepasin pelukan aku. Jawab Calvin, yang kini malah semakin mendudeskan wajahnya diceruk leher sang istri, yang membuat Santi sekaligus meremang. Mas, awas ih. Aku mau bikin sarapan buat kamu sama anak-anak. Protes Santi atas apa yang dilakukan Calvin. Karena waktu terus berjalan dan sekarang sudah hampir jam setengah 6 pagi. Ada Bi Ina dan para ART yang lain sayang, sahut Calvin yang sama sekali tak merubah posisinya. Diam sayang, atau kamu akan membangunkan yang lain dan kamu pasti tahu akan berakhir seperti apa. Sambung Calvin dengan tutur lembut namun tersimpan sebuah ancaman di dalamnya. Saat Santi terus saja menggerakkan TBH-nya. Calvin mengulas senyumnya saat merasa gerakan tubuh Santi tiba-tiba berhenti karena ucapannya. Santi lebih memilih pasrah dan diam. Daripada dirinya bukan hanya tak bisa membuat sarapan, melainkan tak bisa sarapan bersama anak dan suaminya. Juga tak bisa pergi ke toko akibat kelelahan meladeni sang suami. Tak terasa sudah 6 bulan Andi bergabung di perusahaan pusat. Kinerjanya cukup bagus, bahkan dengan ide-idenya yang baru, perusahaan Andero semakin berkembang. Namun sebagai seorang CEO, Chief Executive Officer, Calvin tetap mengawasi kinerja sang putra yang kini menjabat sebagai COO, Chief Operation Officer, yaitu jabatan tertinggi kedua setelah CEO atau bisa dibilang wakil presiden eksekutif untuk urusan operasional atau bisa disebut direktur operasional di dalam sebuah perusahaan. Sama seperti Nick yang menjadi asisten Calvin, kini Miko putra sulung Nick pun menjadi asisten Andi yang langsung di bawah bimbingan sang ayah. Bak seperti kedudukan yang turun-temurun karena sebelumnya ayah dan kakek Nick pun menjadi asisten papa dan kakek Calvin. Dulu kakek dari Nick pernah ditolong dan mempunyai begitu banyak hutang budi dengan keluarga Andero. Maka dari sejak itu beliau berjanji jika keluarganya akan mengabdi pada keluarga Andero. Dengan kolaborasi anak dan ayah itu, perkembangan perusahaan Andero semakin melejit. Namun di balik semua itu, ada seorang ibu yang sering marah-marah di rumah karena kesibukan putranya. Bahkan tak jarang,
Santi melayangkan protesnya pada sang suami yang sudah memberikan beban begitu besar pada Andi. Sehingga menurut Santi, Andi itu jarang untuk pergi hangout keluar. Ceklek. Andi yang sedang menatap berkas yang ada di tangannya, yang dengan begitu serius tiba-tiba dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka. Hampir saja pria itu menyemburkan kata-kata pedasnya. Tapi begitu mendongak dan melihat sang ayahlah yang ada di sana, secara otomatis dirinya tak bisa berkata kasar. Ayo pulang, kata Calvin yang tegas bak sebuah perintah yang tak boleh dilanggar. Padahal Andi baru saja ingin bertanya kenapa sang ayah masuk ke dalam ruangannya. Tapi ini, sahut Andi yang hendak mengatakan kesibukannya. Nggak ada tapi-tapi, sekarang ayo pulang. Potong Calvin dengan kata penuh penekanan seolah tak terbantahkan. Ayah nggak mau kalau jadi kena marah bunda gara-gara kamu yang terlalu sibuk. Sambungnya lagi sambil mengatakan alasannya. Mendengar perkataan sang ayah, Andi hanya mampu menghembuskan nafasnya yang terdengar berat. Mau melawan pun tak mungkin jika sudah membawa nama sang bunda. Baiklah, Andi beresin ini dulu ya. Putus Andi pada akhirnya. Andi mulai merapikan satu persatu berkas yang berserakan di meja hingga tertata rapi. Namun ada beberapa berkas yang Andi bawa pulang karena harus dia teliti, tahu pun dia selesaikan secepatnya. Walaupun bekerja dalam satu tempat, namun ayah dan anak itu memilih untuk menggunakan kendaraan masing-masing. Selamat datang Tuan. Tuan muda, sapa Bi Ina yang menyambut kedatangan Calvin dan Andi. Nyonya mana Bi? Tanya Calvin, yang tak melihat batang hidungnya istrinya. Biasanya Santi akan menyambut kepulangan dirinya dan sang putra di ruang tamu. Nyonya ada di kamar Tuan, jawab Bi Ina. Masuk kamar, bersih-bersih dan istirahat An. Nanti biar Bi Ina yang panggil ke kamar kamu kalau sudah waktunya makan malam, kata Calvin pada Andi. Biasanya kalau ada Santi, Calvin tak akan mengucapkan kata-kata seperti itu karena sudah diambil alih oleh sang bunda. Iya ya, sahut Andi. Keduanya bergegas menuju ke kamar masing-masing menggunakan lift yang sama, ke lantai yang sama pula. Calvin sudah tak sabar ingin segera membuka pintu kamar utama. Rasanya sudah sangat begitu rindu dengan isu tercintanya. Padahal baru tadi pagi berpisah dan itu pun untuk kegiatan masing-masing. Pemandangan pertama yang Calvin lihat, istrinya duduk bersandar nonton televisi. Tapi begitu mendengar pintu terbuka dan yang terlihat adalah Calvin, Santi pun langsung beranjak dan hendak berjalan untuk menyambut kepulangan suaminya itu. Stop, teriak Calvin yang membuat Santi cukup kaget hingga langsung menghentikan langkahnya yang padahal baru satu langkah. Biar aku yang ke sana, kata Calvin yang kemudian mengayunkan kakinya ke arah sang istri. Crab, kangen banget sama bunda, ucap Calvin ketika sudah memeluk TBH Santi. Santi yang mendengar perkataan sang suami pun pipinya terasa sangat PANS. Entahlah, sudah lama menikah tapi jika Calvin berkata manis, tetap saja membuatnya salah tingkah dan malu-malu. Capek? Tanya Santi dengan tangan yang mengelus naik turun punggung sang suami. Tadinya capek banget. Tapi begitu lihat bunda dan peluk gini, rasanya lelahku hilang semua. Sahut Calvin yang masih nyaman dengan posisinya. Gombal banget sih ini ayah anak-anak, ujar Santi dengan senyum manis yang menghiasi bibirnya. Wanita manapun pasti akan bahagia dan hatinya berbunga-bunga jika suaminya berbicara semanis itu. Bon, mau ngisi daya? Boleh ya? Rengek Calvin, bak seorang anak kecil yang ingin dibelikan jajanan kesukaannya. Boleh. Tapi ayah mandi dulu terus. Kita makan malam bareng sama anak-anak. Jawab Santi yang sudah begitu paham kemana arah pembicaraan sang suami. Yang mana tak jauh-jauh dari sang semua, yang mana urusan RANCG.
Nggak bisa sekarang aja, Bun. Rengek Calvin kembali. Orang di luaran sana pasti tak akan percaya jika melihat tingkah laku serta cara bicara Calvin saat ini. Dia yang biasanya tegas, dingin, bisa bertingkah semanja ini dengan istrinya. Gak bisa ayah, nanti malah jadinya nanggung. Dan ayah jadi marah-marah gak jelas, jawab Santi. Karena waktu yang hanya menyisakan tak lebih dari 1 jam sebelum makan malam, sedangkan Calvin harus membersihkan tubuhnya dan Santi juga harus ke bawah untuk menyiapkan makan malam. Dia tahu betul bagaimana watak suaminya jika kegiatan terganggu, apalagi kegiatan yang satu itu. Calvin hanya akan menampilkan wajah masamnya, serta pengennya marah-marah terus. Jadi daripada seperti itu, mending dipending hingga jam makan malam usai. Tapi Bun, kata Calvin yang masih berusaha membujuk, ayah itu gak pernah bisa main kalau cuma sebentar. Nanti keganggu, yang ada jadi ngamuk-ngamuk gak jelas. Kata Calvin memotong perkataan suaminya. Sekarang mendingan ayah mandi dulu biar lebih segar. Bunda mau ke bawah buat bikin makan malam, kata Santi lagi. Tungguin Bon, kata Calvin yang benar-benar lagi dalam mode manja. Biasanya ini sering terjadi jika pria itu benar-benar merasa lelah karena banyaknya pekerjaan yang di perusahaan atau sedang ada masalah. Santi menghela nafasnya dan mengembuskan dengan sedikit kasar. Ya udah bunda, tungguin sampai ayah selesai mandi. Putus Santi pada akhirnya. Calvin pun melepaskan pelukannya dan mengecup kening serta ber-ber. Santi sekilas, barulah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu Santi menghubungi Bi Ina melalui intercom yang langsung tersambung ke area dapur untuk Bi Ina menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah menjadi menu makan malam mereka.